Selamat berjumpa lagi teman-teman mahasiswa pada mata kuliah Matematika Keuangan. Kita hari ini adalah kuliah keempat atau kita sesi keempat. Pada pertemuan berikut sebelumnya kita sudah membahas mengenai time value of money atau nilai uang ya. Nah, pada sesi ini, sesi keempat, kita nanti akan membahas mengenai fungsi linear. Mengapa saya penting sampaikan fungsi linear? Karena ini sebagai dasar-dasar nanti kalau teman-teman sudah praktek langsung di pekerjaan atau di usahanya, ini dibutuhkan untuk bisa menganalisa tren atau menganalisa proyeksi-proyeksi ke depan. Ya. Jadi pada pertemuan kali ini nanti kita akan mengupas mengenai fungsi linear. Baik, kita mulai materi kita. Fungsi linear. Kita membahas dulu mengenai fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk matematis yang menyatakan hubungan kebergantungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Unsur-unsur pembentuk fungsi adalah variabel, koefisien, dan konstanta. Nanti kita lihat masing-masing pemahamannya seperti apa. Variabel adalah unsur yang sifatnya berubah-ubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Variabel dapat dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan variabel lainnya. Adapun variabel terikat adalah variabel yang diterangkan oleh variabel bebas. Sedangkan koefisien adalah bilangan atau angka yang diletakkan tepat di depan suatu variabel terkait dengan variabel yang bersangkutan. Nanti kita akan melihat seperti apa bentuk fungsi dan sebagainya. Nah, itu adalah definisi fungsi. Kemudian kita lihat, konstanta sifatnya tetap dan tidak terkait dengan suatu variabel apapun. Jadi saya ulangi ya, jadi dalam satu fungsi itu ada namanya variabel, ada namanya konstanta, dan ada namanya koefisien ya. Contoh fungsi ya, kita lihat di sini ada Y sama dengan 10X plus 6. Keterangannya bahwa X adalah variabel bebas, variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain. Ya, di sini ada dua variabel yaitu Y dan X. Ya. Sedangkan X adalah variabel bebas, di mana variabel bebas ini nilainya tidak tergantung kepada variabel yang lain. Sedangkan Y adalah variabel terikat, yaitu variabel yang nilainya tergantung pada variabel yang lain. Kenapa demikian? Karena besarnya nilai Y sangat bergantung dari besarnya nilai X. Ya, kita lihat di persamaannya, Y sama dengan 10X plus 6, sehingga besarnya Y ini sangat bergantung pada besarnya nilai X. Sedangkan nilai X tidak bergantung dengan nilai Y, karena apa? X ini adalah hasil observasi. Ya. Kemudian angka 10 kita lihat di depan X, ini adalah disebut dengan koefisien, yaitu koefisien variabel X. Sedangkan angka 6 di sini adalah yang disebut dengan konstanta atau angka tetap. Sebagai contoh, ya selain tadi sudah kita beri contoh, ini bentuk contoh yang tadi adalah contoh sebelum ini tadi adalah contoh yang koefisiennya ada nilainya. Sedangkan yang kedua ini adalah contoh yang koefisiennya nilainya 1. Sehingga nilai 1 tidak perlu ditulis, langsung ditulis X.
Jadi dalam contoh yang kedua ini adalah fungsi linear di mana konstantanya atau koefisiennya itu nilainya 1 sehingga tidak perlu ditulis. Nah, di sini contoh Y sama dengan X plus 1, di mana seperti tadi kita ketahui, X adalah variabel bebas, Y adalah variabel terikat, dan angka 1 adalah koefisien X. Ya, kalau koefisiennya 1 nggak perlu kita tulis, langsung X saja. Dan angka 1 ini adalah konstanta. Kita lihat contoh lagi fungsi yang ketiga. Di situ kita lihat contoh Y sama dengan 9X. Kalau tadi dalam contoh yang satu adalah yang pertama ya, itu adalah lengkap. Koefisiennya 10 waktu yang contoh pertama, kemudian konstantanya ada 6. Di contoh yang kedua, koefisiennya 1. Ya, dan di contoh yang ketiga yang 0 ini adalah konstantanya. Sehingga fungsinya bisa kita tulis Y sama dengan 9X saja tanpa ada plus konstanta, karena konstantanya adalah 0. Itu adalah 3 jenis fungsi linear yang mungkin kita temui, yang nantinya bisa teman-teman aplikasikan dalam kegiatan menghitung berbagai macam fungsi matematika yang ada di dalam keuangan. Selanjutnya adalah pengertian fungsi linear. Fungsi linear adalah suatu fungsi polinom yang variabelnya berpangkat 1 atau suatu fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus. Oleh karena itu, fungsi linear sering disebut dengan persamaan garis lurus, ya. Jadi variabelnya berpangkat 1, ini nggak ada yang kuadrat, semuanya adalah pangkat 1. Nanti kalau yang kuadrat namanya fungsi non-linear, nanti kita akan bahas pada sesi yang lain. Bentuk umum fungsi linear adalah sebagai berikut. F ini adalah simbol fungsi, ya. Fx gitu, berarti yang variabel bebasnya adalah x, ya, di mana fx sama dengan mx, ya. M ini adalah koefisien tadi ditambah c atau konstanta. Fx ini sering disimbolkan dengan huruf y sebagai variabel terikat. Jadi akhirnya kalau kita daripada menulis fx ini menjadi terlalu rumit atau terlalu panjang, kita tulis saja langsung Y sama dengan MX plus C, di mana M adalah gradien atau kemiringan atau kecondongan atau koefisien, ya, biasa kita sebut, dan C adalah konstanta atau angka tetap. Contohnya adalah Y sama dengan 5 ditambah 7X. Artinya untuk penulisannya ini konstanta bisa di depan atau bisa di belakang. Tapi umumnya konstanta adalah di depan. Ya, jadi kalau dituliskan rumus yang tadi, Y sama dengan C plus MX gitu ya. Nah, Y sama dengan 5 plus 7X. Kemudian ada lagi Y sama dengan 2X plus 5Y. Nah, ini ada lagi seperti ini. Sama dengan minus 3X plus 2. Ya. Dari mana dapatnya? Ini. Yang sama-sama Y pindah ke sana, pindah ke kiri, jadi minus 4Y sama dengan 2X. Ya. Nanti kita susun menjadi 3X plus minus 3X plus 2. Tapi nanti itu di contoh soal ada, kita given dulu saja. Terus bagaimana cara membuat kurva fungsi linear?
Adapun cara membuat kurva linear diantaranya yang pertama dengan cara sederhana, yaitu dengan menggunakan tabel X dan Y, di mana kita tentukan dulu nilai X sebagai variabel bebas, maka dengan memasukkan beberapa nilai X yang kita dapatkan tadi, kita akan memperoleh nilai Y. Itu adalah cara yang pertama dengan cara yang sederhana. Nah, ini contohnya. Y sama dengan 6 plus 2X. Maka kita akan memasukkan angka-angkanya apabila rentangnya adalah minus 2 sampai 2 dalam grafik. Maka dari tabel ini diperoleh perhitungan dari fungsi di atas. Apabila X-nya minus 2, maka kita akan cari Y-nya berapa. Misalnya X-nya minus 2 ini ya. X-nya minus 2 kita masukkan ke dalam rumus tadi. Y sama dengan 6 ditambah 2X. X-nya minus 2 berarti Y sama dengan 6 ditambah 2 kali minus 2. Atau sama dengan 6 minus 4. Sehingga Y-nya ketemu 2. Demikian pula kita coba lagi masukkan ke fungsinya. Pada saat nilai X sama dengan minus 1. Maka di sini Y sama dengan 6 plus 2X adalah Y sama dengan 6 plus 2 kali minus 1. Sama dengan Y sama dengan 6 ditambah minus 2. Atau 6 min 2. Sehingga ketemu angka Y-nya sama dengan 4. Begitu seterusnya bisa dicoba untuk angka yang lain 0, 1, dan 2. Nah, setelah dibuat tabelnya, selanjutnya titik-titik tersebut dihubungkan agar menghasilkan garis pada kurva seperti berikut ini. Ya, jadi setelah kita ketemu tabelnya, angka-angkanya, pada saat X minus 2 maka Y-nya 2. Pada saat X minus 1 maka Y-nya 4. Pada saat X-nya 0, Y-nya 6. Pada saat X-nya 1, Y-nya ketemu 8. Dan pada saat X-nya 2, Y-nya ketemu 10. Dari angka-angka yang sudah kita temukan di tabel, kemudian angka-angka itu kita coba hubungkan di dalam grafik. Seperti berikut ini nanti kelihatan. Nah, ini agak kurang terang sayangnya ya grafiknya. Ya, pada saat X-nya 0, Y-nya ketemu 6. Ya. Kebalikannya pada saat Y-nya 0, X-nya ketemu minus 2. Nah, dari sini maka kita bisa hubungkan tarik garis lurus. Inilah bentuk grafiknya yang warna merah ini adalah grafik dari fungsi Y sama dengan 6 ditambah 2X. Itu adalah cara sederhana menggunakan tabel. Tapi kalau angkanya banyak, ini akan menjadi sangat merepotkan. Cara yang kedua yaitu dengan cara matematis. Yaitu dengan mencari titik potong untuk sumbu X dan juga sumbu Y. Langkah-langkah membuat grafik fungsi linear dengan cara matematis. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X ya. Dengan cara apa? Y sama dengan 0. Kita carikan dulu, diasumsikan Y-nya sama dengan 0. Apabila Y-nya sama dengan 0, fungsi tadi Y sama dengan 6 plus 2X, Y-nya 0, maka bisa di ekivalenkan dengan 0 sama dengan 6 plus 2X. Ya. Atau 2X sama dengan minus 6. Sehingga X sama dengan minus 3. Ini ya. Nanti ini jadi minus 3 di sini. Kemudian yang kedua langkahnya tentukan titik potong dengan sumbu Y. Yaitu dalam posisi asumsi X sama dengan 0. Maka akan diperoleh koordinat 0, asumsi tadi.
Dari dua titik tersebut, langkah yang ketiga adalah hubungkan dua titik A dan B sehingga terbentuk garis lurus. Ya, maka akan menjadi seperti ini. Kita lihat di grafik. Itu. Kita beri contoh cara menyelesaikan secara matematis tadi. Misalkan diketahui Y sama dengan ada fungsi ya, Y sama dengan 6 minus 2X. Maka grafik fungsi dapat digambarkan menggunakan ciri-ciri penting, yaitu titik potong fungsi dengan sumbu Y, di mana asumsinya X sama dengan 0, maka Y sama dengan 6. Ya. Artinya pada saat X-nya 0, kita cari X-nya 0, di sini 2 kali 0. Berarti Y sama dengan 6 dikurangi 2 kali 0. 2 kali 0 adalah 0, maka Y sama dengan 6. Jadi titik pertamanya yang kita temukan adalah 0 dan 6. Di mana 0-nya adalah X-nya, Y-nya ketemu 6. Kemudian kita cari lagi titik potong fungsi dengan sumbu X. Ya, sumbu X. Asumsinya kalau kita mencari titik potong di sumbu X, maka asumsinya Y sama dengan 0. Maka apabila Y sama dengan 0, kita masukkan lagi ke fungsi yang tadi, Y sama dengan 6 minus 2X, ya. Y-nya 0, maka 0 sama dengan 6 minus 2X. Ya. Minus 2X-nya kita pindah ke kiri menjadi 2X sama dengan 6. Sehingga X sama dengan 6 dibagi 2. Ketemunya 3. Jadi pada titik potong fungsi dengan sumbu X, koordinatnya ketemu 3,0. Dengan menggunakan kedua ciri ini, maka kita dapat menggambar grafik fungsi Y, ya, 6 plus 2X seperti lihat pada gambar di bawah ini. Ini gambarnya kurang jelas lagi, tapi masih bisa dilihat, ya. Jadi pada saat X, ya, X itu adalah sumbu mendatar, Y adalah sumbu yang vertikal. Pada saat X-nya 0 tadi, Y-nya ketemu 6 di sini, di atas. Sedangkan pada saat Y-nya 0 di sini, X-nya ketemu 3 di kanan. Nah, titik 6 di atas dan 3 di kanan, kita sambung menggunakan penggaris, tarik garis, maka akan ketemu garis fungsi Y sama dengan 6 minus 2X. Caranya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bentuk kurva suatu fungsi. Apabila persamaan linearnya sebagai berikut, ya misalnya Y sama dengan AX plus B, maka berikut ini merupakan cara agar mudah memahami gambar. Jika B-nya positif, ya B adalah konstanta, tadi ingat bahwa B adalah konstanta. Jika B-nya bernilai positif, maka fungsi linear digambarkan garis dari kiri ke kanan atas. Ya, karena konstantanya positif. Contohnya Y sama dengan X plus 1. Maka grafiknya adalah sebagai berikut ini di sebelah kanan ya, grafiknya kecil. Y sama dengan X plus 1, pada saat Y-nya 0, ya, maka X-nya sama dengan minus 1, atau di sebelah kiri titik pusat sumbu. Dan pada saat X-nya 0, Y-nya sama dengan 1, yaitu di atas positif 1, di atas dari sumbu, titik sumbu 0. Nah, dua titik ini kemudian kita hubungkan pakai penggaris, tarik, maka akan ketemu grafik dari fungsi Y sama dengan X plus 1. Mudah sekali ya, nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing, dicoba.
Kemudian yang kedua, jika B bernilai negatif, ya, konstantanya negatif. Fungsi linier digambarkan garis dari kiri atas ke kanan bawah. Balikannya ya. Contohnya, Y sama dengan X minus 1, B-nya negatif 1. Seperti tadi kita nyarinya, kita asumsikan Y-nya 0. Apabila Y-nya 0, maka X 0 sama dengan X minus 1. Minus 1 kita pindah ke kiri menjadi positif, sehingga X sama dengan 1. Maka pada saat Y-nya 0, ya, ini X-nya minus 1. Demikian seterusnya X-nya 1 ya. X-nya 1 berarti di posisi kanan sumbu pusat senilai 1. Kemudian kita asumsikan yang 0 justru X-nya pada titik potong di sumbu Y. X-nya 0, maka Y sama dengan minus 1. Maka minus 1 ini adalah di bawah sumbu 0 senilai 1 di sini. Sehingga dari titik dua titik ini kita tarik ke atas, maka jadilah grafik Y sama dengan X minus 1. Kemudian jika B nilainya 0, artinya konstantanya 0. Ya, kalau konstanta 0 digambarkan garis yang sejajar dengan sumbu datar X. Misalnya contohnya ada fungsi Y sama dengan 5X. Apabila Y sama dengan 5X, untuk melihat titik yang kita cari, yang pertama misalnya di saat titik potong dengan sumbu Y. Sehingga Y sama dengan 0, 0 sama dengan 5X. Sehingga X sama dengan 1/5. Ya, 1 dibagi 5. 1/5 dari X positif. Jadi kurang lebih hampir berhimpit di sini. Kemudian pada saat X-nya 0, Y sama dengan 0. Jadi pada saat Y sama dengan 0, X-nya adalah 1/5. Kurang lebih kecil sekali di sini, di sebelahnya sumbu. Dua titik ini kita hubungkan menjadi fungsi atau grafik seperti ini. Saya kira mudah ya, moga-moga bisa paham. Kemudian setelah kita bisa menggambar grafik, baik secara matematis maupun secara tabelitas tadi, kita akan bicara namanya gradien. Gradien dan persamaan garis lurus. Gradien adalah koefisien yang menentukan arah garis fungsi linier. Biasanya koefisien ini melekat pada variabel X. Jadi gradien adalah tingkat kemiringan. Tingkat kemiringan dari grafik. Dan koefisien atau gradien ini biasanya melekat pada variabel X. Jika gambar kurva bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, maka nilai gradiennya negatif. Juga sebaliknya. Kita ambil contoh saja ya. Misalnya ada fungsi Y sama dengan minus X plus 3. Maka asumsinya jika X sama dengan 0, ya X-nya 0, maka Y sama dengan 3. Koordinat yang terbentuk adalah 0,3. Ya, X-nya 0, Y-nya ketemu 3. Sekarang jika asumsinya justru Y-nya yang 0. Ya, dari fungsi Y sama dengan minus X plus 3, kalau Y-nya 0, maka 0 sama dengan minus X plus 3. X-nya kita pindah ke ruas kiri, maka X sama dengan 3. Maka titik yang kedua yang kita temukan, jika Y-nya 0, maka X-nya 3, maka koordinatnya menjadi 3,0. Nah, koordinat yang dua ini, 3,0 dan 0,3 ini, apabila kita hubungkan, akan menjadi grafik linier. Kemudian kita lihat catatannya.
Yang pertama, garis lurus yang melalui titik A, ya, yaitu X minus 1, Y minus 1. Dan B, X minus 2 dan Y minus 2. Memiliki gradien M. Diperoleh nilai M-nya dari rumus gradien M sama dengan Y1 min Y2 dibagi dengan X1 min X2. Atau M sama dengan Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Ini yang penting konsistensi dari angka variabel di bawah ini. Berikutnya, catatan yang kedua, persamaan garis lurus yang melalui titik A dan B adalah sebagai berikut. Y minus Y1 sama dengan X minus X1 atau Y minus Y1 sama dengan X minus X1. Catatan yang ketiga, persamaan garis lurus yang bergradien M dan melalui titik A, fungsinya adalah Y sama dengan M dikalikan X minus X1 ditambah dengan Y1. Kalau masih dalam bentuk rumus-rumus begini biasanya agak pusing. Nanti kita melihat contoh saja. Kemudian gradien dan persamaan garis lurus masih dalam topik ini kita melihat hubungan dua garis lurus. Dua garis lurus yang sejajar akan terjadi apabila kemiringan garis yang satu sama dengan kemiringan garis yang lain. Jadi antara fungsi pertama, gradien yang pertama dengan gradien yang kedua, nilainya sama, maka akan terjadi sejajar. Dua garis lurus yang berhimpit. Berhimpit akan terjadi apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari persamaan garis yang lain. Misalnya di sini, ya. Pada saat fungsi Y minus 1 sama dengan, atau Y katakanlah, Y sama dengan MX ditambah konstanta B akan berhimpit dengan Y sama dengan MX ditambah konstanta B yang kedua. Ya, yang pertama dan yang kedua. Jika Y sama dengan NY, kemudian di sini ada konstantanya A, maka Y sama dengan NA. Ya, di mana B konstanta kedua ini adalah B sama dengan NB. Yang ketiga, masih dalam hubungan dua garis lurus yang berpotongan. Dua buah garis lurus akan berpotongan apabila kemiringan garis yang satu tidak sama dengan kemiringan garis yang lain. Artinya, koefisiennya nilainya tidak sama. Antara dua fungsi, misalnya yang satu Y sama dengan 2X plus 6, dengan fungsi Y sama dengan 7X plus 7 misalnya, atau 7X plus 10 misalnya, ini pasti akan berpotongan karena koefisiennya atau kemiringannya tidak sama. Yang keempat, dua garis lurus yang tegak lurus. Tegak lurus akan terjadi apabila kemiringan garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan garis yang lain dengan tanda yang berlawanan. Jadi koefisiennya sama-sama 2, tapi 1 minus, 1 plus. Misalnya dari fungsi tadi, Y sama dengan 2X plus 3 akan tegak lurus dengan Y sama dengan minus 2X plus 3. Itu akan garis lurus yang akan terjadi tegak lurus.
Nah, contoh soalnya seperti ini. Diketahui fungsi linear, ya, fungsi f terhadap x atau fx atau y kita sebutnya sama dengan ax plus bx dengan nilai fungsinya 0 atau y sama dengan 0, ya, y0 sama dengan 2 dan nilai fungsi atau y3 sama dengan 8. Hitunglah nilai A dan B, kemudian tuliskan rumus untuk fungsi fx. Jadi yang diketahui adalah angka-angka hasilnya justru gitu ya. Ya, fungsi yang pertama pada saat di mana y-nya sama dengan 0, x-nya ketemu 2. Dan di mana y-nya sama dengan 3, x-nya ketemu 8. Maka hitunglah nilai A dan B, kemudian tuliskan rumus untuk fungsi x tadi, fungsi linear. Yang kedua, tentukan titik-titik potong fungsi f dengan sumbu x maupun sumbu y. Yang ketiga atau C, gambarkanlah grafik fungsi f pada bidang kartesius atau bidang sumbu x dan sumbu y untuk daerah asal. Daerah asalnya df sama dengan x, nilai absolut x ekuivalen dengan r. Coba kita lihat seperti apa jawabannya. Jawaban yang pertama, ya, fungsi x tadi adalah ax plus b. Saat y sama dengan 0, x-nya ketemu 2. Maka akan diperoleh 0 plus b sama dengan 2. Sehingga b sama dengan 2 atau konstantanya sama dengan 2. Nah, kemudian pada saat y sama dengan 3 dan x-nya ketemu 8 akan diperoleh 3 ya, kali A ditambah B sama dengan 8. Kenapa demikian? Kita lihat 3 ini dikalikan ke fungsi kanan. Sehingga 3A plus B sama dengan 8. Padahal kita tahu B tadi nilainya adalah 2. Sehingga 3A plus 2 sama dengan 8. Atau 3A sama dengan 6. Sehingga A sama dengan 6 dibagi 3 ketemu 2. Karena nilai A 2 dan B juga 2, maka rumus untuk fungsi linear adalah sebagai berikut. Sehingga ketemunya fungsi linearnya adalah tadi A-nya 2 jadi 2x ditambah B-nya 2 jadi plus 2. Jadi di sini bisa kita tulis fx atau y sama dengan 2x plus 2. Ini adalah untuk jawaban A. Berikutnya untuk jawaban pertanyaan B. Ya. Rumusnya masih seperti tadi, fungsinya sudah ketemu ya. Fungsinya y sama dengan atau fungsi x ini adalah 2x plus 2. Titik potong dengan sumbu x diperoleh apabila nilai y sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 2x plus 2. Ya kan? 0 sama dengan 2x plus 2. 2x sama dengan minus 2. Sehingga x sama dengan minus 2 dibagi 2. Ketemunya adalah minus 1. Sehingga koordinat titik di mana y sama dengan 0 adalah minus 1. Kemudian titik potong dengan sumbu y diperoleh apabila nilai x-nya 0. Maka dari fungsi y sama dengan 2x plus 2, kita masukkan angka 0 tadi, y sama dengan 2 kali 0 ditambah 2. Atau y sama dengan 0 ditambah 2. Maka ketemu y-nya adalah 2. Ya. Sehingga nanti akan ketemu titik koordinat yang kedua. Kita lihat lagi. Sehingga koordinat titik di mana x sama dengan 0 ini adalah 0,2. Dengan demikian, kurva grafik fungsi y sama dengan 2x per 2 akan memotong sumbu x di titik minus 1,0 dan memotong sumbu y di
titik 0,2. Nah, kalau dua titik ini kita hubungkan, akan terjadi atau akan tergambar grafik dari fungsi Y sama dengan 2X plus 2. Kemudian jawaban C, karena titik potong pada sumbu X dan sumbu Y sudah diketahui, maka kita dapat melukiskan grafik fungsi Y 2X plus 2 tadi untuk X ekuivalen R pada bidang kartesius. Gambar grafik fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Jadi setelah kita melihat titik potong tadi di dalam jawaban B tadi, yaitu minus 1,0 dan 0,2, maka kita bisa gambarkan di grafiknya sebagai berikut. Ya, ini. Tadi adalah minus 1,0 ini di sini, dan 0,2 adalah di sini. Di atas sumbu 0, positif 2, dan di sebelah kiri sumbu 0, minus 1. Dua titik ini kita tarik garis menggunakan penggaris, maka terjadilah fungsi dari grafik dari fungsi Y sama dengan 2X plus 2. Itu demikian teman-teman, demikian fungsi linear, ya, pengertian contoh dan pembahasannya. Semoga bisa dipahami. Saya sengaja memang per poin-poin atau per permasalahan-permasalahan sebagai pengantar linear tadi ini, saya kira cukup sederhana dan bisa dimengerti. Semoga nanti teman-teman tidak lagi merasa kebingungan bagaimana caranya apabila diketahui fungsi linear, Y sama dengan dan sebagainya, itu teman-teman sudah bisa mempraktekkan dalam pembuatan grafiknya. Saya kira demikian. Nanti apabila terjadi kebingungan atau teman-teman ingin melakukan diskusi, silakan kita chattingan di WA Group atau bertemu langsung ke kampus. Setiap saat bisa kita berkomitmen untuk bertemu. Dan jangan lupa isi kolom komentar di channel ini sebagai bukti kehadiran kuliah. Dan juga yang belum subscribe, silakan subscribe, di-share, siapa tahu ini akan memberi manfaat untuk orang lain, dan like. Saya kira demikian dari saya untuk materi yang sesi keempat, yaitu fungsi linear. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya dengan materi-materi yang lain. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.